Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Pagi hari ini sehat semua, nak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi seni budaya, apresiasi seni. Apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation, artinya penghargaan. Penghargaan apa, nak? Penghargaan suatu karya seni. Jadi kita menciptakan suatu karya seni, kemudian kalau itu bagus dinilai, setelah dinilai diberikan penghargaan. Itu namanya apresiasi. Nah, dalam tahapan apresiasi itu ada audio, ada visual, memiliki, mempelajari, mengekspresikan diri. Audio itu artinya bisa didengar melalui pendengaran, visual melalui penglihatan, memiliki, ya kita mempunyai bakat mempelajari dari apa yang sudah kita bisa, mengekspresikan diri, kita langsung praktek. Pengertian seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni yang hanya mengandalkan aspek keindahan atau estetis yang diekspresikan oleh senimannya. Jadi artinya kita melihat karya seni tersebut hanya untuk keindahan saja, tidak menampilkan fungsi atau kegunaan. Seni murni. Kemudian apa sih perbedaan seni rupa murni Nusantara dan mancanegara? Seni rupa murni Nusantara itu menonjolkan objek Nusantara dan menggambarkan keadaan masyarakat setempat dengan ciri khas daerahnya. Contohnya misalnya Asia Timur identik dengan tema religiusnya. Kemudian Asia Barat menggambarkan keindahan objek dengan menonjolkan aspek kesempurnaan bentuk dan proporsi ideal. Kemudian misalnya Lampung itu yang terkenal apa? Tapisnya, ya. Jadi itu. Kemudian jenis karya seni rupa murni Asia. Ada dua yang akan kita bahas nanti. Yang pertama seni lukis. Seni lukis adalah sebuah karya dua dimensi, panjang, lebar, yang diciptakan melalui ekspresi spontan dalam memvisualisasikan unsur-unsur seni menjadi bentuk simbol yang kreatif dan di dalamnya terkandung sebuah keindahan. Itu pengertian seni lukis. Sedangkan seni patung adalah hasil karya yang dibuat untuk memvisualisasikan bentuk simbol tiga dimensi, panjang, lebar, tinggi, dengan ekspresi dan imajinasi yang kreatif dan di dalamnya terkandung unsur estetis atau keindahan. Jadi sama-sama seni lukis dan seni patung itu menampilkan suatu hasil karya. Kemudian media seni lukis. Yang pertama, media itu bahan, ya nak ya, bahan yang akan digunakan untuk melukis. Bisa media dari kanvas, media dari yang lain juga bisa, misalnya tembok atau karung goni atau triplek atau plastik, karton atau kertas atau kaos, baju juga bisa untuk melukis. Pernah kakak kelas kalian waktu itu praktek menggunakan alat lukis? Ada ya nak ya? Kebetulan ibu masih ada juga, nanti bisa dipraktekkan kalau kita sudah ada pertemuan. Selanjutnya perbedaan antara seni gambar dengan seni lukis. Kalau seni gambar, drawing, yang ditonjolkan adalah unsur garisnya,
Sedangkan kalau seni lukis atau painting, yang ditonjolkan adalah unsur warna. Seni lukis merupakan gambar warna. Ya, jadi memang keduanya saling ada keterkaitan, tetapi ada unsur yang membedakan antara keduanya. Kemudian manfaat dari lukisan. Setelah kita melukis, ada yang untuk kepentingan estetis semata. Kepentingan estetis itu maksudnya kepentingan keindahan saja. Ada yang untuk kebutuhan magis pada zaman prasejarah. Biasanya ini misalnya patung-patung prasejarah. Ada yang untuk pemujaan dewa gitu ya nak ya. Kemudian patung-patung tentang monumen-monumen itu yang dipasang-pasang di pinggir jalan misalnya. Patung pahlawan dan seterusnya. Untuk kebutuhan religi, keagamaan, ini ada nak orang menyembah berhala itu, ya ada mereka, ada patung sengaja mereka buat nanti disembah. Nah itu ya, insya Allah kalau kita tidak ya nak ya. Untuk kebutuhan politik, ya sekarang banyak orang membuat patung-patung orang, patung-patung manusia yang tujuannya mempromosikan atau bisa mengiklankan kampanye. Dia calon bupati atau camat atau lurah dan seterusnya. Itu untuk kebutuhan politik. Kemudian unsur dalam seni lukis. Ada dua. Yang pertama unsur ideoplastis, terdiri dari ide atau gagasan, imajinasi, pengalaman estetis, dan ekspresivitas. Kemudian yang kedua, unsur fisikoplastis, terdiri dari garis, warna, tekstur, bentuk, komposisi, harmoni, irama, dan keseimbangan. Jadi maksudnya perbedaan keduanya, kalau yang pertama itu baru berupa gagasan. Artinya itu tema apa yang akan kita lukis. Nah, baru yang keduanya nanti dibentuk bagaimana garisnya, bagaimana bentuknya, warnanya, dan teksturnya. Ya, tekstur itu unsur yang kalau kita nilai raba suatu benda itu kita sebut dengan tekstur. Itu hanya ada bentuk contoh lukisan abstrak. Baik, berdasarkan objek yang digambar, lukisan dapat berupa lukisan pemandangan, lukisan alam dalam bentuk benda, lukisan potret, lukisan yang menampilkan kehidupan manusia, binatang, dan lingkungan hidup yang melingkupinya. Kemudian lukisan abstrak. Itu contoh lukisan abstrak. Aliran seni lukis. Ada aliran representatif. Naturalisme sangat mengagumi serta mengagung-agungkan keindahan. Itu kalau dalam aliran naturalisme. Kemudian ada juga aliran romantisme. Jadi mereka itu aliran yang tertua di dalam sejarah seni lukis Indonesia. Lukisan dengan aliran ini berusaha membangkitkan kenangan romantis dan keindahan di setiap objeknya. Kemudian realisme itu adalah lukisan yang menggambarkan sesuatu yang ada dan nyata. Sedangkan aliran impresionisme menghadirkan kesan-kesan atau pengaruh pada perasaan. Yaitu aliran seni lukis yang kita ketahui. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk dari seni lukis. Ada bentuk kubisme, aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk geometris seperti kerucut, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Maksudnya dalam aliran kubisme ini itu kita melihat objeknya dari bentuk
bentuk lingkaran terukur dia, kemudian bentuk segitiga, kemudian dia bentuk kerucut. Artinya bentuknya tidak asal, tapi dia punya ukuran-ukuran tertentu. Kemudian surrealisme itu menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui dalam mimpi. Jadi seorang pelukis itu kadang-kadang melukis, kalau aliran surrealisme dia bentuknya seperti dapat hayalan dari mimpi. Setelah dia bermimpi, menghayal, punya angan-angan, lalu dia buat goresan-goresan dengan lukisan. Kemudian abstraktisme menggambarkan sebuah bentuk yang tidak berwujud. Ya seperti tadi contoh yang sudah Ibu berikan. Ya, yang penting tempel, kasih warna-warna, bentuknya abstraksi. Jadi abstraktis itu bentuk bebas. Jadi dari wujudnya, dari warnanya, temanya tidak terikat. Selanjutnya futurisme, suatu paham dari beberapa orang atau sekelompok orang yang percaya atau yakin akan adanya masa mendatang yang lebih baik. Dalam hal ini modern lebih konkret, bahkan diyakini bahwa manusia akan mampu menguasai jagat raya dengan teknologi yang dimilikinya nanti. Nah, jadi pada futurisme ini lebih modern di dalam pembuatan karya seni lukisnya. Sedangkan dedalisme itu kejutan baru, Mona Lisa dibubuhi kumis, susunan, karcis, dibuat usang. Ya, itu bentuknya kalau kita sebut bentuk alirannya itu bentuk-bentuk yang baru. Ya, jadi dia menciptakan hasil dari bentuk-bentuk yang baru. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, untuk materi hari ini Ibu cukup sekian. Dari materi, silahkan nanti materi yang sudah Ibu sajikan tadi kalian bisa menyebutkan aliran seni lukis. Yang kedua, teknik dalam lukisan. Itu ada teknik alverso, alseco, akuarel, mozaik, kolase, ikon, patri, embus, montase. Kalian sebutkan apa arti dari teknik tersebut. Itu enggak ada artinya ya nak ya. Ya silakan kalian sebutkan arti dari masing-masing teknik lukisan tersebut. Yang selanjutnya kalian bisa melakukan lukisan. Sementara kalian bisa menggunakan cat air atau menggunakan spidol. Kalian bentuk lukisan abstrak, artinya bebas. Nanti silakan hasilnya dari tugas Ibu kalian kirim foto ke WA pribadi Ibu. Cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.